Kita sebagai orang Indonesia, kalau belum makan nasi, artinya belum makan. Entah kita udah habis yang namanya 2 mangkok mie ayam, atau 1 mangkok bakso, ataupun makanan lainnya ya. Selama belum makan nasi, kita cenderung akan mengatakan, "Aku belum makan." Akhirnya aku kembali lagi di Ruslan Hasim Podcast. Bareng aku Alan akan ngobrolin banyak hal tentang dunia ini. Jadi pantengin aja terus Ruslan Hasim Podcast. Kita sebagai orang Indonesia, kalau belum makan nasi, artinya belum makan. Entah kita udah habis yang namanya 2 mangkok mie ayam, atau 1 mangkok bakso, ataupun makanan lainnya ya. Selama belum makan nasi, kita cenderung akan mengatakan, "Aku belum makan." Mungkin hal inilah ya yang dianut oleh sebagian besar orang Indonesia yang terbiasa mengkonsumsi nasi di waktu makan. Padahal sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi loh. Nasi yang juga termasuk karbohidrat sederhana sebetulnya kurang baik bagi kesehatan kita. Terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Terkhusus bagi para penderita diabetes. Nah, penderita diabetes adalah salah satu kelompok yang harus memperhatikan setiap sumber karbohidrat yang dikonsumsinya untuk memastikan kadar gula darah tidak naik ke tingkat yang dikategorikan tidak sehat. Seperti dilansir dari Heartland, salah satu caranya adalah dengan disiplin memantau indeks glikemik atau GI. Skor GI berkisar mulai dari 0 hingga 100, yang menunjukkan bagaimana sebuah makanan mempengaruhi kadar gula darah seseorang. Makanan dengan skor GI di atas 70 dinilai dapat memicu kenaikan gula darah secara drastis. Memantau pola makan dengan baik akan menurunkan resiko komplikasi kesehatan serius, termasuk penyakit kardiovaskuler, kehilangan penglihatan, kerusakan ginjal, dan lain sebagainya. Nasi kaya akan karbohidrat dan juga punya skor GI yang tinggi. Nah, meski begitu, bukan berarti kita yang menderita penyakit diabetes sama sekali tidak boleh makan nasi loh ya. Namun dengan menerapkan secara disiplin beberapa aturan makan nasi, maka penderita diabetes tetap bisa menyertakan nasi ke dalam pola makan harian dengan aman. Nah, yang harus diperhatikan adalah untuk para penderita diabetes ketika makan nasi itu harus dalam porsi moderat. Sebuah studi di British Medical Journal menemukan orang yang makan nasi dalam jumlah banyak memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Artinya jika kita menderita pradiabetes, kita harus sangat berhati-hati dengan asupan nasi. Jika sudah didiagnosis menderita diabetes, umumnya aman untuk menikmati nasi tetapi dalam jumlah yang sedang. Pastikan kita juga mengetahui jumlah karbohidrat dan skor GI untuk jenis nasi yang kita konsumsi. Usahakan juga kita mengkonsumsinya hanya sekitar 45 hingga 60 gram karbohidrat per porsi makan. Namun dengan ukuran 45 hingga 60 gram karbohidrat per porsi makan artinya kita belum kenyang. Nah, agar porsi makan kita mengenyangkan, usahakan makan dalam porsi yang seimbang. Pedoman isi piringku dari Kementerian Kesehatan RI bisa menjadi acuan sebenarnya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan isi separuh piring dengan sumber karbohidrat dan protein, sementara separuhnya lagi dengan buah-buahan dan juga sayuran. Dan pastikan juga bahwa kita juga pilih jenis nasi dengan GI rendah. Kebutuhan karbohidrat setiap orang berbeda, oleh karena itu pastikan kita mengetahui berapa kebutuhan karbohidrat harian kita. Beberapa sumber memiliki skor GI yang lebih rendah dan bisa menjadi alternatif nasi putih. Dilansir dari Sehatku, beberapa sumber karbohidrat dengan GI di bawah 55 antara lain roti gandum, jagung, sohun, pasta, hingga beras coklat. Nasi kembang kol juga menjadi alternatif yang baik. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan waktu masak. Durasi memasak nasi ternyata juga penting karena bisa mengubah skor GI. Berhati-hatilah agar nasi yang kita makan tidak terlalu matang. Kita bisa menyeimbangkan dengan mendampingi nasi dengan sumber makanan rendah GI, termasuk protein dan sayuran non-tepung.
Dan pastikan juga kita harus berhati-hati dengan sumber karbohidrat yang tersembunyi seperti pada saus dan memperhatikan asupan gula